Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah software yang namanya SPSS. Ini adalah sebuah software yang sering kali digunakan untuk mengolah data statistik. Jadi selain SPSS, ada juga produk lain atau software lain seperti Lisrel, kemudian Minitab, uh, ataupun yang lain. Ya. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya paparkan adalah tentang SPSS dari IBM. Nah, ini adalah tampilan mukanya ya. Jadi ketika pertama kali kita membuka, maka tampilannya adalah data view. Di sini ada menu di bagian bawah itu ya, ada data view, ada variable view yang di kiri bawah ya. Ketika pertama kali dibuka, maka biasanya muncul seperti ini. Kemudian langkah apa yang pertama kali kita lakukan nanti ketika mau memasukkan data, maka klik yang sebelahnya yaitu variable view ya, kiri bawah itu ya, ada variable view. Nah, nanti di sana ada nama, tipe ya, eh, kelebaran, kemudian desimal, label, value dan seterusnya. Nah, yang kita isi adalah nama, kemudian label dan value kalau memang itu adalah skala datanya kategorik. Kalau numerik value itu dikosongin. Jadi kalau skala datanya numerik cukup nama, label ya. Kalau desimal nanti menyesuaikan apakah ada bilangan desimalnya atau enggak. Kalau misalnya ada berarti dikasih ada berapa angka di belakang koma. Kalau dua berarti desimalnya ada dua. Kalau seandainya bilangannya tidak ada desimalnya, tidak ada koma-komanya begitu, desimalnya dibuat nol begitu ya. Kemudian di bagian atas ini toolbar bagian atas itu banyak sekali fitur-fitur yang mulai dari file edit, view data dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada analyze. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah yang di analyze ini. Jadi nanti apapun ujinya di situ nanti saudara bisa mencari di analyze ya. Misalnya uji Chi-square misalnya. Itu ada di cross tab ya. Deskriptif, statistik kemudian masuk di cross tab. Ya nanti diklik di sana nanti dicari bagian statistiknya nanti akan muncul pilihan salah satunya adalah square. Kemudian maupun uji yang lain misalnya uh, independent test, adaptivity test, ANOVA dan seterusnya itu juga ada di sini ya, compare min. Jadi ini adalah tempatnya untuk melakukan uji statistik ya, jadi ada di analyze itu. Kemudian saya kembali ke sini. Jadi misalnya yang pertama kita mau membuat atau memasukkan data. Yang pertama kita tulis adalah eh, nama ya, nama dari data itu apa? Misalnya A begitu ya. Kemudian ketika kita pindah geser begini, nah itu akan muncul seperti ini. Misalnya A ini adalah pengetahuan misalnya begitu. Nah pengetahuan ini kan nggak ada desimalnya, desimalnya kita nolkan saja. Untuk lebaran dibiarkan saja 8 begitu, nggak usah diotak-atik begitu ya. Kemudian untuk label kita tulis pengetahuan. Seperti ini. Kemudian kalau seandainya pengetahuan itu dalam bentuk kategorik, maka value-nya bisa kita isi diklik begitu ya di bagian value ini. Saya ulangi lagi seperti ini. Ketika kita ngeklik kolom value, maka di sebelah kanan itu ada titik tiga ini. Nah, kita klik akan muncul seperti ini. Nah, misalnya satu itu kurang ya, kurang. Kemudian dua, misalnya cukup. Kemudian tiga, misalnya baik. Ya, jadi value ini adalah untuk coding ya. Jadi kalau misalnya pengetahuannya baik di kode satu, baik kode 3 kurang kode satu, kalau cukup kodenya 2. Jadi ini value ini adalah kode. Nah, kemudian setelah ini saudara masuk di data view. Kiri bawah tadi itu di klik lagi data view. Nah, seperti ini. Nah, ini A tadi itu adalah pengetahuan. Jadi tinggal dimasukkan aja pengetahuannya, responden tadi itu kategorinya apa. Lah ini langsung angka ya. Jadi nggak perlu ditulis baik, cukup, kurang dan seterusnya. Misalnya satu, satu, dua, kayak gitu ya. Dan seterusnya. Ya.
misalnya begini sampai 10 misalnya ya. Nah, kemudian kalau ingin kita ngecek apakah kita salah tulis atau enggak, kita lihat di data. Maaf, di view ya, di view kemudian ada value label. Nah, ini itu diklik value label, klik. Nah, otomatis dia akan berubah. Nah, kalau seandainya ini ada yang salah, misalnya kayak tadi nilai saya nulis 5 begitu ya, maka di sini tidak akan muncul. Kita kembali coba ya. Kita klik seperti ini. Nah, misalnya saya salah nulis nih, misalnya 2 3 misalnya diubah menjadi 5 begitu. Karena lompat ya. Biasa kayak gini kadangkala ada kesalahan dalam penulisan. Nah, untuk mengecek benar atau salahnya tinggal diklik di sini. Ya, view kemudian value label diklik. Nah, otomatis. Nah, yang 5 ini berarti keliru. Nah, ini harus dicek lagi. Nomor responden 7 itu kategorinya apa? Ya, apakah baik cukup kurang. Nah, ini baru dicek lagi. Setelah itu baru kita masukkan ya. Dimasukkan yang misalnya baik begitu ya. Jadinya 3 begini ya. Jadi itu cara mengecek bagaimana data kita apakah sudah yang kita masukkan sudah tepat atau belum ya. Cara mengembalikannya ya diklik lagi tadi ya, value label itu diklik lagi sehingga kembali ke angka-angka seperti ini lagi. Ya itu adalah secara singkat terkait dengan apa ini SPSS. Kemudian apa sih transform? Misalnya kita mau merubah nih, ternyata yang satu ini kita mau, yang tiga ini atau yang dua ya, yang dua kita mau ubah menjadi satu ya, mau digabungkan, yang dua digabungkan menjadi satu, yang tiga tetap tiga. Artinya yang kurang ditambah dengan digabungkan dengan yang cukup, kemudian yang baik itu di apa namanya dipisah begitu ya, dibiarkan begitu. Jadi kita nggak perlu manual ya, kalau jumlahnya banyak sekali nanti pasti kok kewalahan begitu ya, sehingga pakai ini aja transform begitu ya. Kemudian ada record into different, bukan yang atas ini ya, bukan yang same variable tapi yang different variable. Kita klik kemudian kita masukkan ke input variable. Nah, kita kasih namanya dulu, misalnya namanya jadinya B begitu ya, labelnya sama pengetahuan. Kemudian di change, jadi klik change, kemudian klik, jangan lupa klik di bawahnya ini ada old and new value, diklik. Nah, tadi yang satu tetap satu begitu ya, satu itu tetap kurang, kemudian yang dua itu diubah menjadi satu, dua ya, dua diubah menjadi satu ya, karena digabungkan ya. Kemudian yang tiga menjadi dua, ini bukan berarti tiga itu baik tadi ya, kemudian dua itu cukup, berarti bukan bukan berarti yang baik menjadi cukup, tapi baik tetap baik begitu. Cuman codingnya itu kan nggak boleh lompat, habis dari satu menjadi terus tiga itu nggak bisa, jadi harus satu dua urut begitu. Jadi yang tiga harus di coding dua. Nah, kalau sudah di continue baru di OK. Nah, ini OK. Kita kembali ke data lagi tadi ya. Nah, muncul seperti ini, muncul angka-angka yang baru. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini baru kita sudah bisa apa namanya mengolah yang data yang baru ya. Jadi data yang baru ini adalah hasil dari per apa namanya tadi, penggabungan dari yang kurang digabungkan dengan yang cukup, kemudian yang baik itu tetap sendiri baik begitu.